boleh dipersilakan alih falyatafaddal masykur Syekh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yulfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Allahu akbar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana lagi dan lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat beribu-ribu nikmat, yang mana sering kita dengarkan, yaitu jika seluruh lautan dijadikan tintanya, ranting-ranting dijadikan tenanya, dedaunan dijadikan kertasnya, maka semuanya itu tidak akan cukup untuk menulis nikmat-nikmat Allah SWT. Ya Allah. Dan berkumpulnya kita di sini atas izin Allah SWT. Kenapa? Semua yang ada di sini ini Allah SWT yang memberi nikmat. Makanya Allah SWT berfirman apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur. Allah SWT di sini memakai harfus syarat, yang dimana harfus syarat ini memerlukan yang namanya jawabus syarat. In syakartum, jika kalian bersyukur, apa balasannya? Apa ujrohnya kita bersyukur? La azidannakum, aku akan menambahkan nikmat tersebut. Nah, Allah SWT juga di sini memakai fi'il, yaitu fi'il mudhari, ditambah dengan huruf taukid, lam taukid sama nun taukid, yang mana fi'il mudhari ini bermakna yang sekarang atau seterusnya. Makanya siapa yang bersyukur, maka Allah SWT benar-benar akan terus menambahkan nikmatnya selama ia bersyukur kepada Allah SWT. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur atau tidak bersyukur kepada nikmat Allah SWT, inna adzabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya apa? Adabku sangat pedih. Ya Allah, pedih. Maka dari itu kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT. Banyak caranya bersyukur, ada dengan sujud syukur dan lain sebagainya. Tetapi dengan cara yang mudah, yang lebih simpel apa? Mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Allah. Salawat serta salam semoga kita tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berjuang menyebarkan agama Islam yang mulia ini dari lorong ke lorong, pintu ke pintu. Betul ya Allah. Sehingga dikatakan apa? Jika telapak kaki Nabi Muhammad SAW dicat dengan tinta merah, maka seluruh kota Mekah ini tanahnya akan merah. Tidak ada satu lorong kecil pun yang Nabi SAW tinggalkan. Itu semua untuk apa? Untuk mendakwahkan pentingnya agama Islam ini. Allahu Akbar. Beliau tahan terhadap cacian, terhadap
hinaan. Itu kenapa? Karena saking khawatirnya, saking sayangnya beliau terhadap umatnya, maka kita perbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang muliakan Allah SWT, duduknya saya di sini bukan untuk berceramah, bukan juga untuk berpidato, tapi untuk sharing bagaimana kita berusaha untuk menjaga lisan, karena lisan ini khatir, bahaya. Meskipun bentuknya mungkin tidak bertulang, cuma daging, tapi ini dapat membawa seseorang apakah nantinya dia akan masuk surga atau masuk neraka. Allah. Betul ya Allah. Kecil-kecil cabai rawit. Asik. Takbir. Allahu Akbar. Kenapa kita harus menjaga lisan? Kenapa gitu? Kenapa gak kita harus jaga tangan aja? Tangan kan sering mukul. Kenapa kita gak harus jaga kaki? Kaki sering menendang orang. Kalau kasar. Masya Allah. Benar ya Allah. Kalau misalkan manusia atau orang lagi kesal, tidak mungkin dia memukul orang yang dia kesali dengan lidah, gak mungkin. Gak mungkin. Dengan tangan atau kaki. Terus kenapa kita harus jaga lisan? Karena Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan lisan ini yang menentukan kehidupan seseorang, apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka. Allah Akbar. Kadang kita biasa aja gitu. Adapun orang yang sering mencaci, sering memaki, orang itu tidak tahu. Dia mikir ini kan cuma omongan. Aneh nggak mukul dia, aneh nggak nendang dia, aneh cuma ngomong. Masa sakit hati ngomong doang? Itu khawatir orang kayak gitu. Lisan ini kecil, tapi efeknya tuh sangat luar biasa, berkaitan dengan masa depan seorang. Betul ya Allah, betul. Seperti ketika aneh gak sengaja suka di TikTok, di Instagrammu ada pegawai Turki. Allah. Pegawai Turki ini perempuan. Dia tuh emang kerjanya tuh kurang baik di pabrik, entah di pabrik atau kantor. Nah, si bosnya ini marahin dia, kan wajar kan dia yang salah dimarahin lah. Nah, karena dia gak terima nih dimarahin, namanya juga perempuan selalu benar. Betul. Laki-laki selalu salah. Ya. Katanya. Akhirnya dia bikin story IG, WA, TikTok semuanya. Dia bikin di situ mencaci maki bosnya. Bos di pabrik ini gini. Gak berkemanusiaan lah, itu istilahnya. Nah, akhirnya di-share. Dia nge-share-nya hanya teman dekat doang. Dia ngira, oh ini teman saya baik nih, gak mungkin dia yang lapor. Nah, ada satu temennya, dia tuh tangan kanan bos. Akhirnya dia rekam layar videonya, dia kasih ke bosnya. Besoknya dia dipanggil, dipecat. Apa maknanya? Seandainya dia sabar atas kemarahan bosnya, sabar gitu, dimarahin sabar, dia dapat uang dari kerjanya itu. Kalau dia sabar, dia pasti masih kerja, masih mendapatkan harta. Tapi karena lisannya tidak bisa dijaga, maka masa depannya pun hancur. Kerja hilang, uang lama-lama menipis gak ada, dompet nangis, perut teriak-teriak perutnya, mati.
neraka lagi. Betul ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Itu karena apa? Karena lisan. Oh. Lisan, bukan pisau, bukan apa golok, bukan lisan. Benda lembut ini tadi bisa menjerumuskan orang. Betul ya Allah. Dan ada kisah pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Ketika itu ada seorang sahabat namanya Abu Malik. Dia tuh orangnya terkenal orang ibadah terus menerus, puasa, zakat apa segala macam udah dia kerjain. Tapi kurangnya apa? Kurangnya beliau ini apa? Lisan. Dia gampang tersinggung. Sedikit kena apa disalahin sama sahabatnya, dia langsung caci maki sahabatnya. Nah, suatu hari Abu Malik ini dia masuk ke masjid. Dia melihat Sayyidina Umar sedang duduk di pojokan gitu, terus memegang lidahnya sambil berkata, ini yang menjerumuskanku kepada kejahatan. Terus kata Abu Malik apa? Wahai Amirul Mukminin, ente kenapa? Kenapa lidah ente sakitkah atau apa? Terus kan lidah gak ada salahnya gitu. Kenapa ente bilang ini menjerumuskan kepada kejahatan? Terus kata Sayyidina Umar apa? Katanya, anak muda, ketahuilah katanya bahwasanya apa? Lidah ini yang menentukan hidup antum nanti di akhirat. Sayyidina Abu Malik nih ketika mendengar perkataan Sayyidina Umar nih masuk ke dalam hati, tapi masih angkuh dia. Kenapa? Lah kan ini cuma omongan doang. Kok bisa menjerumuskan, kan omongan doang gitu kan, gak ada mukul-mukul gitu. Akhirnya pada suatu hari apa? Abu Malik ini bertengkar dengan sahabatnya Salman. Entah itu Salman Al-Farisi atau apa, anda lupa. Sayyidina Salman bertengkar. Akhirnya apa? Ketika bertengkar, Abu Malik nih karena lisannya ini jarang dijaga, dia bilang, udahlah, nggak ada faedahnya temenan sama kamu, teman lemah katanya, nggak ada apa-apanya ente katanya. Akhirnya apa? Perkataan itu menusuk hati Sayyidina Salman. Ayo pulang lah beliau. Nah ketika pulang, dia Sayyidina Abu Malik ini hendak tidur, tapi malam itu aneh sekali katanya. Soalnya apa? Beliau tidak bisa tidur, apa? Bolak-balik di sini di sana, gak bisa tidur, susah tidur. Biasanya tidur cepat, sekarang tidurnya agak susah. Lama kelamaan gara-gara kecapean, aku bolak-balik mungkin gelisah, akhirnya dia tertidur. Dalam tidur ini dia bermimpi. Dia sedang berada di padang pasir sendiri, gak ada siapa-siapa. Terus di depan dia itu ada jurang besar. Akhirnya si pasirnya ini tiba-tiba nyedot gitu. Ya nyedot apa? Membawa si Abu Malik ini untuk masuk ke jurang. Sayyidina Abu Malik ini teriak dia, apa salahku? Aku tidak membunuh orang, aku tidak mencuri atau segala macam. Terus tiba-tiba ada suara dari jurang ini, kau mungkin tidak membunuh jasad seseorang, tapi engkau telah membunuh hati seseorang dengan lisanmu. Akhirnya keesokan harinya beliau bangun menangis. Hanya dia bertemu dengan Salman meminta maaf. Nah, setelah kejadian itu Sayyidina Abu Malik merubah sifatnya. Allah, Masya Allah. Sifatnya jadi bisa menjaga lisan, berpikir sebelum mengatakan sesuatu, berpikir. Nah, intisari dari kisah tadi yaitu betapa pentingnya kita menjaga lisan. Benar. Lisan kita
harus pintar-pintar menjaganya. Ketika kita mau berbicara sesuatu, kita harus berpikir dulu, jangan asal ngomong gitu. Karena apa? Ya karena tadi satu ucapan bisa menyakiti hati seorang. Benar ya Allah. Hadirin yang benar Allah SWT, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang mengenakan, itu dari saya sendiri. Apabila ada benarnya, itu datang dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah hadirin Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kultum singkat atau ceramah singkat dari Ustaz AA Nazar. Yang pentingnya menjaga lisan. Karena lisan kata beliau itu bisa ini yang menentukan kita di akhirat nanti, apabila kita masuk surga atau neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala cukuplah acara muhadarah kita pada siang hari ini. Bagaimana untuk kedepannya kita akan selalu hadir terus dengan penceramah-penceramah yang lebih menggelegar lagi, yang lebih hebat-hebat lagi. Amin ya Allah. Demi kesempurnaan majelis kita tutup untuk majelis. Subhanallah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.